Era baru PSIS, rumor pelatih baru mencuat setelah Hengki Oba resmi masuk. Aroma perubahan besar mulai terasa di tubuh PSIS Semarang. Setelah masuknya Hengki Oba sebagai manajer baru, rumor perombakan pelatih langsung menyeruak dan membuat masa depan tim semakin panas dibicarakan. Rentetan hasil buruk yang dialami PSIS Semarang dalam 10 pertandingan terakhir memicu evaluasi besar di internal klub. Situasi ini membuat manajemen mulai bergerak cepat dalam mengatur ulang arah tim. Tak hanya performa pemain yang disorot, kapasitas pelatih kepala juga menjadi perhatian utama manajemen. Evaluasi terhadap posisi ini disebut mendapat porsi besar dalam rencana pembenahan tim. Masuknya investor baru memberi sinyal kuat bahwa PSIS akan menjalani era berbeda. Banyak pihak menilai perubahan besar bakal terjadi terutama pada struktur kepelatihan dan komposisi skuad. Momentum itu semakin kuat setelah manajemen menunjuk Hengki Oba sebagai manajer baru klub. Penunjukan tersebut dianggap sebagai langkah awal dari agenda restrukturisasi besar. Hengki menyampaikan bahwa manajemen sudah menyiapkan sejumlah kandidat pengganti pelatih kepala saat ini, Ega Raka Gehali. Wacana perubahan ini muncul sejak performa tim terus menurun. Rumor pergantian pelatih makin menguat setelah PSIS gagal menang dalam laga tandang melawan Persiku Kudus. Kekalahan itu membuat posisi Ega Raka dinilai tidak lagi aman. Nama Ricardo Salampessy turut dikaitkan dengan kursi pelatih PSIS Semarang. Meski begitu peluangnya kecil mengingat ia masih bertugas sebagai asisten pelatih di Malut United. Hengki kemudian memastikan bahwa Aji Lestaluhu telah bergabung dengan staf pelatih PSIS. Namun Aji tidak disiapkan sebagai pelatih kepala sehingga pos tersebut tetap menjadi bahan evaluasi. Kalau untuk pelatih baru hari ini, baru coach Aji Lestaluhu yang baru hadir. Kalau Ricardo Salampessy sekarang sudah bergabung dengan Malut United, ungkapnya, Kamis, tanggal 13 November tahun 2025. Sejumlah nama lain juga disebut masuk dalam radar PSIS Semarang. Menariknya mereka rata-rata pernah bekerja di Malut United seperti Resal Octavian hingga Aditya Putra Dewa. Saat ditanya soal nama-nama tersebut, Hengki belum memberikan jawaban tegas. Ia menyebut peluang tetap terbuka selama masih sesuai kebutuhan tim. Hubungan dengan investor baru David Glenn yang juga pemilik Malut United membuat kemungkinan perpindahan staf semakin logis. Tak sedikit yang menilai PSIS bisa saja bertransformasi mengikuti gaya klub tersebut. Terlepas dari rumor pelatih, Hengki menegaskan bahwa evaluasi pemain tetap berjalan jelang bursa transfer paruh musim. Ia menilai semua lini harus dibenahi untuk mengangkat performa tim. Tentu evaluasi di semua lini, selagi masih ada waktu akan kami perbaiki, tandasnya. Boykot berakhir, Panser Biru siap penuhi jati diri setelah Yoyo Sukawi out. Atmosfer baru mulai terasa di Semarang. Setelah lama memboikot, Panser Biru akhirnya siap kembali memenuhi Stadion Jatidiri seiring keluarnya Yoyo Sukawi dari PSIS. Momentum ini menjadi titik balik besar bagi Mahesa Jenar. Panser Biru menyatakan siap kembali hadir di Stadion Jatidiri untuk memberikan dukungan langsung kepada PSIS Semarang. Keputusan ini menandai berakhirnya masa boikot yang sempat menggerakkan dinamika supporter. Sikap tersebut dikonfirmasi oleh sosok Kepareng Wareng yang menjadi figur penting di kelompok supporter. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini muncul setelah melihat adanya perubahan besar dalam struktur kepemilikan klub. Salah satu alasan utama kembalinya dukungan adalah perpindahan tangan PSIS dari Yoyo Sukawi kepada David Glenn. Pergantian ini dipandang sebagai hal yang sejak awal menjadi tuntutan para supporter. Wareng menyebut bahwa langkah tersebut selaras dengan tujuan awal Panser Biru. Keinginan agar Yoyo Sukawi out kini sudah terwujud sehingga tidak ada alasan untuk terus melakukan boykot. Ia juga berharap David Glenn yang dikenal sebagai pemilik Malut United mampu membawa dampak positif. Supporter menantikan perombakan signifikan agar performa PSIS dapat kembali stabil dan kompetitif. Panser Biru mengumumkan secara terbuka bahwa mereka siap lagi memenuhi tribun setelah proses akuisisi saham oleh David Glenn. Pengumuman ini sekaligus menjadi sinyal bahwa hubungan supporter dan klub memasuki babak baru. Boykot sebelumnya berlangsung sejak Rabu, tanggal 10 September tahun 2025, dalam laga kandang PSIS. Aksi tersebut menjadi simbol ketidakpuasan atas performa tim serta arah manajemen yang dinilai stagnan. Ketua Umum Panser Biru Kepareng Wareng memastikan bahwa para supporter kini kembali solid untuk mendukung tim. Situasi ini diharapkan dapat mengembalikan atmosfer rumah yang sempat meredup. Karena tujuan kami sudah tercapai yaitu Yoyo Sukawi, CEO PSIS Semarang sebelumnya, sudah out, kata Wareng seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis, tanggal 13 November tahun 2025. Wareng menegaskan bahwa Panser Biru akan mendukung PSIS Semarang, baik di kandang maupun di laga tandang. Dukungan ini menjadi pesan kuat bahwa fase rekonsiliasi benar-benar dimulai. Kami akan dukung, ujarnya.